Kaidah ke-13 dalam kitab Qawaid Tasawuf. Setelah sebelumnya di kaidah 11 kita berbicara tentang kemanfaatan sesuatu, dan dilanjutkan di kaidah ke-12 bahwasanya dengan mengetahui kemanfaatan sesuatu tersebut akan menjadikan seseorang lebih antusias untuk mendapatkannya. Dan di kaidah ke-12 juga disinggung tentang kemuliaan sesuatu. Terkadang sesuatu itu mulia itu disebabkan karena objek yang menjadi kaitannya. Maka di sana musannif mengatakan bahwasanya ditinjau dari objek yang dikaitinya tidak ada yang lebih mulia ketimbang ilmu tasawuf. Nah, kemudian di kaidah ini musannif akan menjelaskan sesuatu itu menjadi mulia karena aspek apa saja. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Syarfu syai'in ma ayyakuna li dzatihi fayatajarradu talabuhu li dzatihi wa imma ayyakuna liman fa'atihi fayutlabu min haitsu ma yutawassalu minhu ilaiha bihi wa imma ayyakuna limuta'allaqihi fatakunul fa'idatu fil wuslati bimuta'allaqihi. Famin sama qila ilmun bila amalin wasilatun bila ghayatin wa amalun bila ilmin jinayatun wal amalu afdalu min ilmin bihi. Syarfu syai' kemuliaan sesuatu imma ayyakuna lidzatihi bisa jadi karena substansinya, fayatajarradu maka murni tolabu mencarinya lijatiyah untuk substansi tersebut. Nah, di sini musannif mengungkapkan kemuliaan sesuatu itu bisa terjadi karena beberapa aspek. Yang pertama, kemuliaan sesuatu itu bisa terjadi karena substansinya, fayatajarradu maka murni dicari pun karena substansinya. Ya, mungkin yang paling mudah atau simpel untuk dicontohkan adalah ilmu seni. Ilmu seni kan berbicara tentang keindahan. Orang belajar ilmu seni untuk apa ya? Untuk keindahan itu sendiri. Ya, kita bisa melihat hal tersebut dari pameran-pameran karya seni ya. Orang di sana berani membayar berapapun tanpa memikirkan terlebih dahulu untuk keindahan hal tersebut. Ini membuktikan bahwasannya ilmu seni itu dipelajari untuk apa ya? Untuk keindahan itu sendiri. Maka berikutnya yang kedua, wa imma yakuna liman fa'atihi fayutlabu min haitsu ma yutawassalu minhu ilaiha bihi. Dan yang kedua, sesuatu itu mulia karena kemanfaatannya. Fayutlabu maka dicari sesuatu itu ditinjau dari ia bisa menyampaikan kepada manfaat melalui sesuatu tersebut. Kayak ilmu nahu diketahui manfaatnya adalah untuk berbicara dengan baik dan benar. Oleh karenanya ilmu nahu dipelajari ya karena bisa mendapatkan manfaat tersebut. Contoh lainnya adalah ilmu mantik. Misalnya diketahui ilmu mantik itu manfaatnya adalah untuk membantu seseorang dapat berpikir dengan baik dan membedakan mana salah mana benar dalam berpikir. Oleh karenanya ilmu mantik dipelajari ya untuk mendapatkan manfaat tersebut. Contoh lainnya fikih, misalnya manfaatnya adalah untuk mengetahui tata cara ibadah dengan baik dan benar, maka ilmu fikih dipelajari untuk mendapatkan manfaat tersebut. Wa imma yakuna limuta'allaqihi fatakunul faida fil wuslati bimuta'alliqihi. Yang ketiganya adalah sesuatu itu menjadi mulia karena objek yang menjadi keterkaitannya. Maka manfaat daripada ilmu tersebut terlihat dari apa? Dari keterkoneksian dengan objek yang menjadi keterkaitannya tersebut. Seperti halnya ilmu nahu. Nah, ilmu nahu itu dia itu menjadi mulia karena apa? Karena misalnya bisa memahami Al-Quran dan hadis. Terus mantik, misalnya mantik menjadi mulia karena objek yang dikaitinya adalah akidah. Terus ilmu usul. Nah, ilmu usul juga menjadi mulia karena objek yang dikaitinya adalah fikih misalnya. Nah, begitu juga ilmu menjadi mulia saat dia terkoneksi dengan amal perbuatan. Oleh karenanya dari sana musannif mengatakan pamin sama kila ilmun bila amalin wasilatun bila ghayah. Ilmu tanpa amal adalah perantara tanpa tujuan. Wa amalun bila ilmin jinayatun, dan amal tanpa ilmu itu adalah kejahatan. Wal amalu afdalu min ilmi bihi, dan beramal itu lebih utama ketimbang hanya sekedar mengetahuinya. Otomatis di sini sangat jelas sekali amal yang berdasarkan ilmu tentu ya tidak bisa dibandingkan hanya dengan sekedar pengetahuan saja. Nah, pengetahuan bisa mulia dibandingkan dengan apa? Dengan ketidaktahuan. Akan tetapi ilmu yang dia berdasarkan amal ya tentu saja apabila diamalkan menjadi lebih utama dari hanya sekedar tahu.
Setelah diketahui bahwasanya ada ilmu itu mulia karena objek pengetahuannya atau karena objek yang menjadi keterkaitannya, maka di sini musonif mengatakan wal ilmu bihi ta'ala afdalul ulum, dan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala itu yang paling utamanya ilmu. Li'anau, karena Allah Subhanahu wa taala ajalu maklum, yang paling agungnya objek yang diketahui. Wa ilmun yuradu li jatihi afdalu likoni khosyatihi pi jati, dan ilmu yang dimaksud karena substansinya itu lebih utama. Kenapa demikian? Karena keistimewaannya ada di dalam substansinya, seperti misalnya ilmu haibah dan ilmu unsi, ya ilmu tentang keseganan dan harmoni. Dipelajari untuk apa? Ya untuk menginstal sifat-sifat tersebut di dalam diri kita. Nah itu kan dimaksud dengan substansinya. Seperti yang lainnya adalah roja, khauf, sobar gitu kan ya. Ya ilmu sobar kita pelajari untuk apa? Ya untuk substansinya, supaya kita bisa menginstal sabar di dalam diri kita, ilmu syukur, ilmu khauf, dan ilmu-ilmu yang lainnya yang serupa. Wa nahwi dzalika, dan seumpama semua itu. Setelah memahami apa yang dijelaskan barusan, maka musannif mengatakan pamal lam tadhar natijatu ilmu pi amali fa ilmuhu alaihi la lahu. Barang siapa yang dia itu tidak nampak hasil pengetahuannya di dalam pengamalannya, maka ilmunya adalah kecelakaan untuknya, bukan keuntungan atau manfaat untuknya. Warubama syahida bi khuruji minhu in kana ilmu masyrutan bi amalihi walau fi babi kamalihi. Dan barangkali tersaksikan keluarnya dia dari keilmuannya sehingga bisa dikatakan tidak berpengetahuan, seperti halnya Syekh Abdurrahman Al-Adari mengatakan kaulina li alimi jigoplati ajikru miftahun li babi hadrati. Seperti alim yang goplah, maka ketika dia dikhitobi dengan khitab yang kholijih nih, karena dia itu turun derajat dari yang tahu dianggap jadi nggak tahu. Dikatakan ajikru miftahul li babi hadro, dia tahu tapi karena nggak beramal, seperti halnya orang yang tidak berilmu. Nah itu dalam kategori ilmu-ilmu yang disyaratkan untuk diamalkan. Nah diamalkan di sini walaupun di dalam bab kesempurnaannya, seperti misalnya Nabi Muhammad SAW mengatakan man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir fala yu'zi zarrahu. Barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia tidak menyakiti tetangganya. Nabi juga bilang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim doipahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia menghormati tamu. Terus Nabi juga bilang man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khair aw liyasmut. Barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia itu berkata baik atau diam. Nah pengamalan-pengamalan mulai daripada tidak menyakiti tetangga, menghormati tamu, terus berkata baik, itu semua ketika diamalkan adalah syarat sempurna iman, bukan syarat sah iman. Kendati demikian, kalau kita menyakiti tetangga, kalau misalnya kita berkata-kata yang buruk-buruk saja atau tidak menghormati tamu, nah seolah-olah kita itu tidak beriman ya. Nauzubillah min jali. Pahamilah hal ini, ya kata musannif, wa ta'ammal jalika, renungkan hal tersebut sedalam-dalamnya perenungan. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bil qadar wallahu alam bissawab.